Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Sylvia Himatulya. Jadi di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai kerangka bisnis syariah. Nah, bisnis syariah dalam Islam itu seperti apa sih? Jadi Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk juga dalam berbisnis. Nah, yaitu caranya dengan memberikan batasan yang jelas antara yang diperbolehkan atau yang halal dan juga yang tidak diperbolehkan atau yang haram. Nah, dalam konteks bisnis syariah, setiap aktivitas ekonomi itu harus melandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk memastikan bahwa rezeki yang diperoleh itu halal dan juga sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian eh, mengenai prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid itu menekankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk juga ekonomi. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu ada al-adl wal ihsan, yang berarti keadilan sosial, yang mendorong perilaku bisnis untuk bertindak adil dan berbuat baik kepada sesama. Kemudian ada ta'awun atau kerjasama. Nah, ta'awun ini juga penting di mana kolaborasi antara individu dan kelompok itu diperkuat untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ya prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip keseimbangan. Nah, prinsip keseimbangan ini mengharuskan pelaku bisnis untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, terdapat juga prinsip zakat dan juga redistribusi kekayaan yang mendorong pembagian kekayaan secara adil untuk membantu yang kurang mampu. Kemudian, prinsip yang selanjutnya yaitu larangan riba. Nah, larangan riba ini adalah prinsip kunci lainnya yang dimana dapat menghindarkan praktik bunga yang merugikan. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu prinsip maslahah yang menekankan pada kesejahteraan sosial, di mana prinsip ini memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai orientasi bisnis syariah. Nah, orientasi ini menekankan pentingnya keadilan, etika, keseimbangan di antara keuntungan materi dan kepentingan sosial. Nah, ada beberapa orientasi utama dalam bisnis syariah Islam, yaitu meliputi yang pertama ada kehalalan dan kebersihan. Nah, semua aktivitas bisnis itu harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak boleh melanggar prinsip syariah. Kemudian orientasi yang kedua yaitu kejujuran dan transparansi. Jadi praktik bisnis ini harus dilakukan dengan jujur dan juga terbuka sehingga dapat membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan juga konsumen. Kemudian orientasi yang ketiga yaitu keadilan dalam transaksi. Jadi setiap transaksi itu harus dilakukan secara adil tanpa ada pihak yang dirugikan. Kemudian ya, orientasi yang keempat ada keseimbangan keuntungan dan kesejahteraan sosial. Nah, di dalam bisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan juga aktivitasnya. Kemudian orientasi yang kelima yaitu ada kepedulian lingkungan. Jadi pelaku bisnis ini diharapkan untuk menjaga lingkungan dan juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebersamaan dan juga kemitraan. Jadi dalam berbisnis itu dalam Islam itu didorong untuk berkolaborasi antara pelaku bisnis untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ada penghindaran riba dan juga praktik yang tidak etis. Nah, bisnis ini harus bebas dari riba, perjudian dan juga praktik-praktik yang merugikan agar tidak ada yang rugi gitu. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai etika bisnis syariah. Nah, etika bisnis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan itu dengan cara yang baik dan benar itu dapat memberikan keuntungan bagi siapapun begitu, bagi terutama bagi pelakunya. Nah, ada beberapa poin utama dalam beretika bisnis secara syariah, yaitu yang pertama tidak mendolimi dan juga tidak didolimi. Jadi setiap transaksi itu harus dilakukan dengan cara yang adil, tidak merugikan pihak lain ataupun salah satu pihak gitu.
Kemudian yang kedua yaitu transaksi dilakukan atas dasar sama-sama ridho. Jadi ada kesepakatan dalam berbisnis yang harus dicapai dengan persetujuan kedua belah pihak untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua pelaku bisnis gitu. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari praktik riba, maisir, dan gharar. Nah, mengapa hal ini dilarang? Karena dalam ketika kita melakukan praktik riba, maisir maupun gharar itu dapat merugikan kita maupun mitra kita begitu. Kemudian ada yang terakhir itu keadilan pendistribusian dan kemakmuran. Nah, kesejahteraan itu harus dibagikan secara adil kepada semua pihak yang terlibat, termasuk juga karyawan dan juga masyarakat. Kemudian ada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perilaku bisnis syariah. Nah, perilaku ini berfungsi sebagai investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga menjamin kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Nah, perilaku yang harus diterapkan oleh seorang muslim dalam berbisnis itu yaitu meliputi yang pertama, bertakwa. Jadi, kita itu harus memiliki kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tindakan sehingga setiap keputusan bisnis itu diambil dengan pertimbangan moral dan juga etika. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara amanah atau menjunjung tinggi kepercayaan dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis, termasuk menjaga integritas dan juga kejujuran dalam semua transaksi. Kemudian yang ketiga yaitu ada rendah hati, di mana ketika kita merendahkan hati atau menunjukkan sikap rendah hati dalam berinteraksi dengan orang lain itu kita bisa dianggap tidak sombong meskipun sudah mencapai kesuksesan begitu. Kemudian yang keempat itu ada melayani dengan baik. Nah, ketika kita memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan juga mitra bisnis itu bisa menciptakan hubungan yang saling menguntungkan baik untuk kita maupun untuk mitra kita begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bermurah hati dan membangun hubungan baik. Nah, ketika kita bermurah hati dan membangun hubungan yang baik kepada masyarakat ataupun mitra kita itu juga harus berkontribusi kepada masyarakat melalui sedekah ataupun zakat serta membangun jaringan yang positif dengan sesama pelaku bisnis. Tujuannya yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi kita semua. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.